Pembacaan Alkitab dari Hakim-Hakim pasal yang ke-20. Lalu majulah semua orang Israel dari Dan sampai Beersheba dan juga dari tanah Gilead. Berkumpullah umat itu secara serentak menghadap Tuhan di Mizpah. Maka berdirilah para pemuka dari seluruh bangsa itu, dari segala suku orang Israel, memimpin jemaah umat Allah yang jumlahnya 400.000 orang berjalan kaki yang bersenjatakan pedang. Kedengaranlah kepada Bani Benyamin bahwa orang Israel telah maju ke Mizpah. Berkatalah orang Israel, ceritakan bagaimana kejahatan itu terjadi. Lalu orang Lewi, suami perempuan yang terbunuh itu, menjawab, aku sampai dengan gundiku di Gibea, kepunyaan suku Benyamin, untuk bermalam di sana. Lalu warga-warga kota Gibea itu mendatangi aku dan mengepung rumah itu pada malam hari untuk menyerang aku. Mereka bermaksud membunuh aku, tetapi gundiku diperkosa mereka sehingga mati. Maka kuambillah mayat gundiku, kupotong-potong dia, dan kukirimkan ke seluruh daerah milik pusaka orang Israel. Sebab orang-orang itu telah berbuat mesum dan berbuat noda di antara orang Israel. Sekarang kamu sekalian, orang Israel, telah ada di sini. Berikanlah di sini pertimbanganmu dan nasihatmu. Kemudian bangunlah seluruh bangsa itu dengan serentak sambil berkata, seorang pun daripada kita takkan pergi ke kemahnya, seorang pun daripada kita takkan pulang ke rumahnya. Inilah yang akan kita lakukan kepada Gibea, memeranginya dengan membuang undi. Kita akan memilih dari seluruh suku Israel 10 orang dari tiap-tiap 100, 100 orang dari tiap-tiap 1000, 1000 orang dari tiap-tiap 10.000 untuk mengambil bekal bagi laskar ini, supaya sesudah mereka datang, dilakukan kepada Gibea Benyamin setimpal dengan segala perbuatan noda yang telah diperbuat mereka di antara orang Israel. Demikianlah orang Israel berkumpul melawan kota itu. Semuanya bersekutu dengan serentak. Kemudian suku-suku Israel mengirim orang kepada seluruh suku Benyamin dengan pesan, apa macam kejahatan yang terjadi di antara kamu itu? Maka sekarang serahkanlah orang-orang itu, yakni orang-orang Dursila yang di Gebea itu, supaya kami menghukum mati mereka, dan dengan demikian menghapuskan yang jahat itu dari antara orang Israel. Tetapi Bani Benyamin tidak mau mendengarkan perkataan saudara-saudaranya, orang Israel itu. Sebaliknya, Bani Benyamin dari kota-kota lain berkumpul di Gibea untuk maju berperang melawan orang Israel. Pada hari itu, dihitunglah jumlah Bani Benyamin dari kota-kota lain itu, 26.000 orang yang bersenjatakan pedang, belum termasuk penduduk Gibea yang terhitung 700 orang pilihan banyaknya. Dari segala laskar ini, ada 700 orang pilihan yang kidal, dan setiap orang dari mereka dapat mengumban dengan tidak pernah meleset sampai sehelai rambut pun. Juga orang-orang Israel dihitung jumlahnya, dengan tidak termasuk suku Benyamin. Ada 400.000 orang yang bersenjatakan pedang. Semuanya itu prajurit. Lalu orang Israel berangkat dan maju ke Betel. Di sana mereka bertanya kepada Allah, siapakah dari kami yang lebih dahulu maju berperang melawan Bani Benyamin? Jawab Tuhan,
suku Yehudalah lebih dahulu. Lalu orang-orang Israel bangun pagi-pagi dan berkemah mengepung Gibea. Kemudian majulah orang-orang Israel berperang melawan suku Benyamin. Orang-orang Israel mengatur barisan perangnya melawan mereka dekat Gibea. Juga Bani Benyamin maju menyerang dari Gibea dan menggugurkan ke bumi 22.000 orang dari antara orang Israel pada hari itu. Tetapi laskar orang Israel mengumpulkan segenap kekuatannya, lalu mengatur pula barisan perangnya di tempat mereka mengatur barisannya semula. Kemudian pergilah orang-orang Israel, lalu menangis di hadapan Tuhan sampai petang. Sesudah itu mereka bertanya kepada Tuhan, akan pergi pulakah kami berperang melawan Bani Benyamin, saudara kami itu? Jawab Tuhan, majulah melawan mereka. Tetapi ketika orang-orang Israel pada hari kedua sampai di dekat Bani Benyamin, maka pada hari kedua itu majulah suku Benyamin dari Gibea menyerbu mereka. Dan digugurkannya pula ke bumi 18.000 orang di antara orang-orang Israel. Semuanya orang-orang yang bersenjata pedang. Kemudian pergilah semua orang Israel, yakni seluruh bangsa itu, lalu sampai di Betel. Di sana mereka tinggal menangis di hadapan Tuhan, berpuasa sampai senja pada hari itu, dan mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan di hadapan Tuhan. Dan orang-orang Israel bertanya kepada Tuhan. Pada waktu itu ada di sana, di sana tabut perjanjian Allah. Dan Pinehas bin Eleazar bin Harun menjadi imam Allah pada waktu itu. Kata mereka, haruskah kami maju sekali lagi untuk berperang melawan Bani Benyamin, saudara kami itu? Atau haruskah kami hentikan itu? Jawab Tuhan, majulah, sebab besok aku akan menyerahkan mereka ke dalam tanganmu. Lalu orang Israel menempatkan penghadang-penghadang sekeliling Gibea. Pada hari ketiga, majulah orang-orang Israel melawan Bani Benyamin dan mengatur barisannya melawan Gibea seperti yang sudah-sudah. Maka majulah Bani Benyamin menyerbu laskar itu. Mereka terpancing dari kota. Dan seperti yang sudah-sudah, mereka mulai menyerang laskar itu pada kedua jalan raya. Yang satu menuju ke Betel, dan yang lain ke Gibea, melalui padang, sehingga terbunuh beberapa orang. Kira-kira 30 orang di antara orang Israel. Maka kata Bani Benyamin, orang-orang itu telah terpukul kalah oleh kita seperti semula. Tetapi orang-orang Israel telah bermufakat lebih dahulu. Marilah kita lari dan memancing mereka dari kota ke jalan-jalannya. Jadi, orang Israel bangun dari tempatnya dan mengatur barisannya di Baal Tamar. Sedang orang Israel yang menghadang itu tiba-tiba keluar dari tempatnya, yakni tempat terbuka dekat Geba, dan sampai di depan Gibea. Sebanyak 10.000 orang pilihan dari seluruh Israel. Pertempuran itu dahsyat, tetapi Bani Benyamin tidak tahu bahwa malapetaka datang menimpa mereka. Tuhan membuat suku Benyamin terpukul kalah oleh orang Israel. Dan pada hari itu, orang-orang Israel memusnahkan dari antara suku Benyamin 20.000
25.100 orang. Semuanya orang-orang yang bersenjata pedang. Bani Benyamin melihat bahwa mereka telah terpukul kalah. Sementara orang-orang Israel agak mundur di depan suku Benyamin. Sebab mereka mempercayai penghadang-penghadang yang ditempatkan mereka untuk menyerang Gibea. Maka segeralah penghadang-penghadang itu menyerbu Gibea. Mereka bergerak maju dan memukul seluruh kota itu dengan mata pedang. Tetapi orang-orang Israel telah bermufakat dengan penghadang-penghadang itu untuk menaikkan gumpalan asap tebal dari kota itu. Ketika orang-orang Israel mundur dalam pertempuran itu, maka suku Benyamin mulai menyerang orang Israel, sehingga terbunuh kira-kira 30 orang. Karena pikir mereka, tentulah orang-orang itu terpukul kalah sama sekali oleh kita seperti dalam pertempuran yang dahulu. Tetapi pada waktu itu mulailah gumpalan asap naik dari kota itu seperti tiang asap. Suku Benyamin menoleh ke belakang dan tampaklah kota itu seluruhnya terbakar apinya naik ke langit. Lagi pula orang-orang Israel maju lagi. Maka gemetarlah orang-orang Benyamin itu, sebab mereka melihat bahwa malapetaka datang menimpa mereka. Jadi larilah mereka dari depan orang-orang Israel itu ke arah padang gurun. Tetapi pertempuran itu tidak dapat dihindari mereka. Lalu orang-orang dari kota-kota menghabisi mereka di tengah-tengahnya. Mereka mengepung suku Benyamin itu, mengejarnya dengan tak henti-hentinya, dan melandanya sampai di depan Gibea di sebelah timur. Dari Bani Benyamin ada tewas 18.000 orang, semuanya orang-orang gagah perkasa. Yang lain berpaling lari ke padang gurun, ke bukit Batu Rimon. Tetapi di jalan-jalan raya masih diadakan penyabitan susulan di antara mereka. 5.000 orang mereka diburu sampai ke Gideon dan dipukul mati 2.000 orang dari mereka. Maka yang tewas dari suku Benyamin pada hari itu seluruhnya berjumlah 25.000 orang yang bersenjata pedang. Semuanya orang-orang gagah perkasa. Tetapi 600 orang berpaling lari ke padang gurun, ke bukit Batu Rimon, dan tinggal 4 bulan lamanya di bukit batu itu. Tetapi orang-orang Israel kembali kepada Bani Benyamin dan memukul mereka dengan mata pedang, baik manusia, baik hewan, dan segala sesuatu yang terdapat di sana. Juga segala kota yang terdapat di sana mereka musnahkan dengan api. Demikian. Ya, silakan Bang Asianus. 1 Korintus pasal 3. Dan aku saudara-saudara pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Susulah yang kuberikan kepadamu, bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya, dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya. Karena kamu masih manusia duniawi. Sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara duniawi?
Karena jika seorang berkata, aku dari golongan Paulus, dan yang lain berkata, aku dari golongan Apolos, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi yang bukan rohani? Jadi, apakah Paulus, pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kami menjadi percaya, masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan padanya. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama, dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus, dan bait Allah itu ialah kamu. Janganlah ada orang yang menipu dirinya sendiri. Jika ada di antara kamu yang menyangka dirinya berhikmat menurut dunia ini, biarlah ia menjadi bodoh, supaya ia berhikmat. Karena hikmat dunia ini adalah kebodohan bagi Allah. Sebab ada tertulis, ia yang menangkap orang berhikmat dalam kecerdikannya. Dan di tempat lain, Tuhan mengetahui rancangan-rancangan orang berhikmat. Sesungguhnya semuanya sia-sia belaka. Karena itu, janganlah ada orang yang memegahkan dirinya atas manusia, sebab segala sesuatu adalah milikmu. Baik Paulus, Apolos, maupun Kefas, baik dunia hidup maupun mati, baik waktu sekarang maupun waktu yang akan datang, semuanya kamu punya. Tetapi kamu adalah milik Kristus, dan Kristus adalah milik Allah. Sekian, Ya. Amin. Terima kasih untuk para rektor, Ibu Elio Pandi, Ibu Rusi, serta Pak Kasianus Bino. Kita akan lanjutkan dengan mendengarkan renungan Tuhan yang hari ini disampaikan oleh Pastor Paul dengan judul Apologet Kristen Bubar. Silakan Pastor Paul.
Oke, shalom semuanya, luar biasa. Saudara, ketika orang-orang Israel sepakat untuk menyerang orang Benyamin, maka suku Benyamin itu habis, saudara ya. Habis, makanya waktu Raja Saul itu dipilih menjadi raja, dia minder. Dia bilang, saya ini dari suku yang paling kecil. Memang secara hurufiah, jumlahnya, karena dihabisi itu ya rame-rame, dikeroyok ya. Dikeroyok rame-rame sampai tinggal cuman berapa ekor saja itu dari orang Benyamin ya. Habis ya karena kejahatannya dia. Walaupun kejahatan suku Dan itu tetap lebih nyata ya, sampai sampai hari pembuangan Israel itu bubar, suku Dan itu masih menyembah patung pahatan ya. Makanya tidak dimasukkan di dalam Wahyu 7 sebagai pewaris. Biarlah tempatnya digantikan, katanya ya, di dalam Kisah Rasul 1 dalam Mazmur itu ya. Itu juga nubuatan kepada Yudas yang diganti, tapi juga suku Dan ya yang diganti oleh Manasye. Nah, saudara, ketika suku Benyamin ini habis ya, maka mereka semua sebenarnya merasa kehilangan, saudara ya. Mereka semua kalah. Bukan Benyamin yang kalah, saudara, tapi mereka semua kalah. Ya, sama ya ketika kita apologet Kristen, Anda lihat ya di TikTok itu saling sesat menyesatkan, sebenarnya kita semua kalah. Ya, makanya saya begitu ada orang Tritunggal, Yohanes tak pisui dua-duanya, saudara ya. Mereka sombong-sombongan dan saya lebih sombong lagi, saudara ya. Emang kamu lebih hebat dari saya. Langsung saya pisui, saudara ya. Tapi beneran ya, saudara ya. Waduh, ya, karena gimana kita orang tua ya, kita masih piyik-piyik begitu ya. Ya kasih piyik-piyik tapi sombongnya minta ampun ya. Dikasih tahu yang bener nggak mau. Nah, minta pisui. Emang kamu lebih hebat dari saya. Ya kan? Yang paling lihat kan si Malikil dia suka bohong itu ya. Malikil ya. Gramatika lo ngajari saya bohong. Ini tak tunjukkan ini. Merasa paling benar. Ngawur lagi ya. Kita pisui, saudara ya. Ya, karena mereka ikut-ikutan kayak orang Islam akhirnya. Mereka debat sama orang Islam, pemikirannya mereka apa kudu menang. Bukan cari benar, saudara ya, tapi cari menang. Makanya apakah mereka berbuah? Enggak. Anda lihat ya, para apologet Kristen itu nggak ada yang berbuah, saudara ya. Nggak ada yang berbuah. Akhirnya cuma debat kusir tok. Wah, data yang terkenal hebat. Ya sudah, nggak ada yang berbuah. Nggak ada yang berbuah. Dibanding dengan era Susabdono, ya era Susabdono jelas. Ya, buahnya lebih nyata, saudara, era Susabdono. Ya, padahal diserang habis-habisan era Susabdono, tapi hidupnya berbuahnya luar biasa. Banyak mutadin bergabung dengan era Susabdono, saudara ya. Sebenarnya ketika apologet berdebat ya, berdebat dengan saling memaki satu sama lain, lalu mereka berpisah ya. Ya, Sofiatul pisahan sama si Samuel Siaan, ribut lagi nanti sama Yosua Tewu, ribut lagi sama semua ya. Mereka semua kalah, saudara ya. Mereka semua kalah. Akhirnya sebetulnya kita ada banyak sekali tuayan, tapi jadi nggak maksimum ya. Jadi nggak maksimum ya kan? Kayak Foodin barang ini nggak ada yang maksimum. Kenapa? Ya nggak akan ada, tidak akan ada buah yang dihasilkan dari perpecahan. Sementara kita tetap anteng dan kita tetap membaptis dengan rutin setiap bulan. Ya ini mau ada baptisan lagi ya, Bu Linda, Artina ya udah lagi siapkan baptisan lagi. Ya kemarin kita sudah, wah kita tiap bulan berbuah, kita baptis. Baik yang di Indonesia, baik yang di Eropa. Kita besok hari Rabu kita baptis lagi ya, orang Rumania itu kita baptis ya saudara ya. Di Valentin itu ya, kita baptis si Valentin kemarin kita doakan nangis itu ya. Sepanjang ibadah nangis terus, saudara. Kasihan. Itu nangisnya ada dua, saudara ya. Nangis mencari Tuhan, kedua nangis dia mau diusir dari tempat tinggalnya, saudara. Dia kan tinggal, kasihannya orang Rumania datang ke Belanda, itu memang saudara kayak yang ruwet. Walaupun masih termasuk dalam anggota Uni Eropa ya. Jadi tadi saya ngomong-ngomong dengan Pak Ade, salah satu aktivis kita ya. Tadi nanti akan tangan yang ngurusin ya. Kita mau belikan boat ya. Jadi manusia kapal dia, karena di Belanda kan bisa tinggal di kapal kan. Nanti dia bisa tinggal di kapal, saudara ya. Kasihan. Nah, nanti kita belikan kapal, karena kapalnya murah ya, kapal bekas.
mungkin nggak layak jalan, tapi kan dia nggak bisa jalan, kan dia nggak punya SIM kan. Yang penting ada tempat buat tinggal ya. Pajaknya juga murah ya kapal itu ya. Jadi kita lagi pikirkan caranya, beberapa macam cara supaya kita bisa kasih tempat tinggal yang layak buat orang-orang ini ya. Entah itu di kapal, entah karavan, itu lagi pikirkan semua ya caranya ya. Yang murah meriah sehingga kita tidak perlu kuat, dan kalau orang itu sudah berhasil sukses itu bisa dipakai orang lain lagi gitu ya. Nah itu begitu saudara ya. Nah tetapi saudara, kalau andai kata apologet ini bersatu ya saudara ya, maka Tuhan itu luar biasa. Zaman saya masih di grup yang lama di Imamat Raja ini belum ada cerita Tritunggal Oneness ya. Ya, terus Imamat Raja ini grup ini pecah gara-gara ngotot orang Tritunggal ya saudara ya. Saya bilang coba kamu jelaskan Tritunggal. Nggak ada yang bisa jelasin saudara. Semua yang di grup Imamat Raja itu tidak ada satupun yang bisa menjelaskan Tritunggal. Saya bilang lah kamu aja nggak bisa jelasin, kamu menjelaskan orang dasar tolol kalian semua. Tak maki saudara ya. Kalian aja disuruh jelasin Tritunggal aja ada yang bisa, kalian ngotot Tritunggal udah yang paling bener. Kan goblok kalian. Itu jemaatnya Esra Solo coba. Suruh dites satu-satu Tritunggal. Nggak ada yang lulus itu saudara jemaatnya Esra Solo. Berarti masuk neraka semua itu jemaatnya Esra Solo tuh. Jemaatnya Muriwali itu. Beberapa ekor itu kan. Jemaatnya kita aja di Belanda lebih banyak tempat kita kali. Suruh tes Tritunggal. Nggak ada yang lulus. Tak jamin itu katakan kepala saya. Sudah nggak akan lulus itu. Lalu masuk sokan itu ya. Sama tuh ya. Kamu buah dada dan buah sakannya aja tidak jelas. Mau sok-sokan nganggap orang lain sesat. Akhirnya kamu tidak berbuah. Dan dia tidak berbuah. Akhirnya cuma cari donasi doang. Iya kan? Tapi apapun Injil sudah diberitakan. Hanya kamu tidak menuai. Iya kan? Alasan apapun. Walaupun kamu buat cari duit. Motif kamu cuma mau cari ketenaran. Ya kan? Cuma sport otak. Injil sudah diberitakan. Ya nanti menuai nanti mungkin satu dekade lagi. Tapi kamu tidak akan menuai. Itu rumus ya saudara ya. Itulah sebabnya kita tidak mau masuk di dalam pertengkaran itu. Setiap kali ada orang datang, udah Tritunggal Oneness, sudah tak semprot aja saudara ya. Mau si Erben lah, mau si siapa lah. Nikan aja nggak berani bahas Tritunggal Oneness sama saya. Nggak yang berani. Mau si bom saya libas semua. Ya kan? Dan akhirnya pertanyaan akhirnya cuma satu. Buahmu mana? Selain buah dada dan buah sakar, itu pun kalau kamu punya. Iya kan? Itu penting sekali. Nah, sebetulnya dalam komunitas kita ya, di dalam kelas kita ada alumni kita udah banyak sekali ya. Kelas evangelis saja angkatan berapa mah? 30. Kelas evangelis angkatan 30 saudara ya. Kelas evangelis sudah angkatan ke-30 kita ya. Satu kelas 30 sampai 50 ya saudara ya. Nah, saya selalu ajarkan, jangan ikut terlibat tenggelam di dalam Tritunggal Oneness. Ya, karena itu tidak produktif. Ya, di zaman para rasul tidak ada Tritunggal Oneness, saudara. Nah, ada Tritunggal Oneness itu adalah upaya Kaisar Konstantin untuk memecah orang Kristen dan berhasil dia sukses. Ya, Tritunggal dengan Unitarian. Kaisar Konstantin sendiri dibaptisnya pada saat dia mau mati, saudara. Jadi waktu dia bikin konsili itu, 2 kali konsili itu, Kaisar Konstantin belum jadi Kristen, belum dibaptis. Dan yang membaptis Kaisar Konstantin Unitarian, itu grupnya Saksi Yehova itu, saudara. Balik lagi, saya sering bilang sama Anda, andai kata Jokowi, kemarin Gus Dur itu, yang membaptis adalah Saksi Yehova. Anda senang apa enggak, saudara? Lihat buahnya Gus Dur sangat nyata. Ya kan? Dan Gus Dur itu yang kemudian membuka Saksi Yehova agar bisa ibadah loh saudara. Di Indonesia, sah diakui di Indonesia Saksi Yehova itu. Makanya sekarang gerejanya gede banget itu ya di Ungaran itu ya, di Jalan Ungaran Semarang itu Jalan Ungaran gede banget ya, jw.org itu ya, Saksi Yehova itu ya. Gede banget. Itu banyak ya, ternyata banyak pengikutnya di Indonesia. Nah, kalau saya tidak suka dengan Saksi Yehova bukan karena dia sesat, saudara. Karena orangnya kemilikan. Jadi kalau sudah jadi jemaatnya, tidak boleh pergi kemana-mana. Jadi kayak orang jualan, kayak dagang. Kayak di Belanda ini sama ya, ada beberapa gereja, kalau sudah masuk ke gerejanya dia, tidak boleh kemana-mana, saudara ya.
Sampai garuk-garuk endasnya. Ini orang posesif ya, kayak orang pacaran. Kalau sudah jadi tempatmu, kamu nggak boleh ngomong sama orang lain, sama laki-laki lain. Posesif sekali ya. Nah, yang seperti ini yang membuat dia tidak bisa berbuah. Mengapa komunitas kita berbuah dan berkembang? Yang online, yang di darat, saudara. Yang kopdar, baik yang koinonia offline maupun online, kita berkembang. Ya, komunitas kita terus ya. Yang di Belanda ini tiap kita penginjilan pasti kita baptis orang, ya. Pasti baptis orang. Yang terakhir kita akhirnya bikin komunitas ya. Dari Ingold ada Valentin, kita sudah jelas sudah 2 tuh kita baptis tuh. Tiap penginjilan kita pasti baptis orang. Nah, pertanyaannya, saudara, pertanyaannya. Lah kamu itu cuma mau sport otak, apa kamu ingin berbuah? Bukan hanya jiwa-jiwa, saudara, tapi dalam karaktermu. Lah kalau kamu belum ribut itu tunggal wanus, saling caci maki beneran ya, saling melaporkan ke polisi. Lalu kamu pikir itu buah? Kamu ngelaporin saudaramu sendiri ke polisi. Firman Tuhan berkata, mengapa kamu mencari keadilan kepada orang yang tidak seiman dengan kita? Kamu ngelaporin Tritunggal ke polisi, kamu ngapain Yohanes ke polisi, compong kamu itu kan. Ini orang-orang ini ya, sampaikan sama mereka, saudara. Setiap kali Anda masuk TikTok, lihat orang Tritunggal Yohanes lagi berkelahi, diomongin, kalian berdua itu compong. Nggak ada yang masuk surga kalian berdua. Bilang gitu, saudara. Loh, kita berdebat dogma boleh, saudara. Yang tidak boleh terus kalian saling caci maki, saling laporin. Kayak Alengso itu ya, merapat ke Islam buat bongkar kita. Apa yang mau dibongkar, kita nggak simpen rahasia apa-apa. Kayak Amin Wijaya itu ya, merapat ke orang Islam, ke channelnya orang Islam buat bongkar kita. Nggak ada yang dibongkar, saudara. Nggak mempan. Donasi kita tetap aja, saudara. Stabil begitu aja ya. Nah itu ya, saudara ya. Akhirnya orang Islamnya kan bertepuk tangan. Iblis itu bertepuk tangan, pengikut iblis itu melihat kalian bertengkar dan mereka takut dengan kita karena kita solid, saudara. Kalau Roh mau pergi, saudara. Saya mah nggak urusan. Saya juga tidak marah, saya juga tidak memusuhi, kan mereka yang musuhan nama kita, bukan kita, ya kan? Kemarin ada yang nanya, ada yang ngomong, Pak, kalau sudah aktif ini jangan aktif sana, ya nggak bisa begitu. Ya, emang saya ini siapa? Anda boleh aktif di sini, Anda boleh aktif di sana, Anda boleh aktif di mana saja, Anda boleh di mana saja. Ya, yang penting saatnya tugas, Anda ya tugas, ya kan? Itu semua boleh, saudara. Oh dulu kan nggak boleh, kita nggak tahu siapa lawan siapa, lagi ruwet kemarin, ya kan? Lagi ruwet, kita mau tahu siapa yang mau ke sana, siapa yang mau ke sini, yang jelas nih, supaya jangan bermuka dua, lalu kita diadu dombanya sama dia, kan? Nah, kalau udah selesai, udah tenang, ya udah kamu mau melayani di Galarua, mau ikut kopdar ya mereka nggak apa-apa. Kemarin ada yang bilang saya nggak enak sama Pak Prabowo. Enak aja, datang saja kalau memang kamu pengen ke sana. Ya kan, kalau kamu merasa diberkati, kalau kamu udah merasa buang waktu ya pergi aja ke sana. Ya kan, nggak apa-apa ya, nggak usah takut. Karena Tuhan yang menuntun kalian semua ada di sini. Tuhan yang merawat kita semua. Tugas saya Anda di sini, saya kasih tahu. Ya kan, kalau Anda terus dicekokin hal-hal yang salah, itu kupingmu, itu otakmu, saudara. Siapa suruh terima sampah? Ya kan? Iya kan? Misalnya nih, Anda sudah punya rumah, ya, sudah punya rumah di daerah Citraland. Lalu Anda jalan-jalan ke Bantar Gebang, saudara, cari tempat sampah, mau tinggal di sana. Ya terserah, Anda apa-apa. Kamu sudah dikasih rumah di Citraland yang enak, terus Anda pergi ke tempat sampah. Saya mau pindah aja ke tempat sampah. Ya enggak apa-apa, mau dolan Pak saya ke tempat sampah. Ya terserah kamu. Ya kan, udah enak-enak dikasih tempat yang enak, kamu milih tempat sampah, ya terserah. Kan begitu kan? Kita kan nggak bisa ngelarang, kita cuma bisa menasihati. Jangan terima sampah di kepalamu, di kupingmu, ya kan? Jangan buang waktumu. Kalau kamu mau ke sana, ya nggak apa-apa. Begitu, saudara ya. Nggak usah sungkan. Nah, sama ya. Karena mereka itu bukan musuh kita. Musuh kita ini orang Islam. Ya, spiritnya. Bukan orangnya juga ya, spirit Islam. Spirit radikal Islam itulah musuh kita. Ya, jadi yang menjadi musuh kita itu bukan Galarua, ya. Menjadi musuh kita itu bukan Tritunggal, Oneness, Unitarian. Bukan. Musuh kita itu spirit Islam.
ya, yang mereka menyangkal Bapa dan Anak. Sesungguhnya Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Ya, Al-Ikhlas ayat 3 itu. Itulah musuh kita. Ya, sebab antikristus orang yang tidak mengakui, yang menyangkal Bapa dan Anak. Tritunggal tidak menyangkal Bapa dan Anak. Yohanes tidak menyangkal Bapa dan Anak. Gereja Katolik tidak menyangkal Bapa dan Anak. Bahkan orang Buddha, orang Hindu tidak menyangkal Bapa dan Anak. Hanya orang Islam yang menyangkal Bapa dan Anak. Makanya disebut di Antikris, sang Antikristus orang Islam ini. Itu, saudara. Jadi Anda harus tahu, ya, peperangan kita itu bukan sama Tritunggal Yohanes, sama Unitarian, ya, sama orang Katolik, ya. Itu makanya Ibu Dora sering saya tegur, nggak boleh Ibu Dora ngomong Katolik itu sesat, Antikristus segala macam. Nggak boleh. Justru Gereja Katolik itu sangat menjunjung tinggi. Bikinnya tanda salib dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Masa kita mau bilangin Antikristus? Udah jelas Antikristus itu yang menyangkal Bapa dan Anak. Ya, jadi Katolik itu bukan Antikristus, Islam lah Antikristus. Dan Martin Luther nggak pinter, nggak ngerti. Ya, nah itu saudara ya. Terakhir kan linglung Martin Luther kan, dia tadinya ngatain Katolik, sekarang ngatain Yahudi Antikristus. Yang mana? Yang bingung kan? Bahkan Martin Luthernya kemudian menganiaya orang Yahudi, ya kan? Justru Martin Luther lah, jangan-jangan antikrisnya kan? Bukan yang di antikris, tapi antikris, anti-Mesias. Orang Yahudi kan orang yang diurapi, dan dia aniaya itu orang Yahudi. Berarti kan dia anti dengan orang yang diurapi kan? Nah, jadi jangan-jangan kan ruwet itu. Makanya Martin Luther setahun setelah nulis buku yang mengerikan itu ya, suruh untuk menganiaya orang Yahudi itu, perintah untuk menganiaya orang Yahudi ya. Masa tahun kemudian Martin Luther mati, saudara ya. Nah, coba saudara ya, orang-orang bertengkar dengan dogma, bertengkar, belum lagi nanti masalah-masalah lain ya. Belum lagi di dalam antara mereka sendiri, ada yang saling berzina, ya. Waduh, mumet saudara, rebutan donasi. Waduh, pusing saudara ya. Akhirnya, ya, apakah Tuhan dipermalukan? Tuhan kan nggak dipermalukan, nggak ada mempermalukan Tuhan. Kita dipermalukan oleh orang-orang ini. Ya, orang-orang ini mempermalukan kita. Kayak bom-bom, baptisi rasi. Ternyata rasinya palsu, saudara, Kristen palsu. Kita yang malu. Ya, kelihatan sekali kejahatan orang kan. Nah, kita yang malu. Bukan Tuhan Yesus, tidak ada urusannya Tuhan Yesus dipermalukan. Kita malu. Nah, cuma ya gimana, memang mereka semua kejahatan orang. Ya biarin saja. Itu urusan mereka dengan Tuhan. Tapi Anda jangan ikut-ikut, saudara ya. Anda pengen berbuah, fokus dengan pemberitaan Injil. Jangan menghakimi hamba orang lain. Nggak usah ngatain Erasmus sesat. Nggak usah ngatain Tritunggal Yohanes antikris. Nggak usah ngata-ngatain orang gereja Katolik antikris. Urus dirimu. Sudah berbuah belum? Jangan-jangan buah zakar sama buah dada aja nggak punya, saudara. Ya kan? Urus dirimu, saudara. Fokus. Berbuah, memberitakan Injil. Sudah memberitakan Injil belum kamu hari ini? Ya kan? Pak, saya nggak bisa ngomong, nggak bisa memberitakan Injil. Ya kamu uangnya kasih. Ya, ke Hagios atau ke Damar Kasih untuk memberitakan Injil. Kamu sudah berdiakonia belum? Sudah bersedekah belum? Belum. Mas, saya repot sekali. Ya kamu uangnya kasihkan ke Damaris. Simpel kan? Supaya Anda terlibat di dalam pemberitaan Injil. Hal yang sepele, saudara ya. Tapi kan Anda kebanyakan bacot. Karena Anda memang dasarnya suka menghakimi. Spiritmu itu udah nggak baik, sukanya menghakimi. Ya kan? Spirit itu udah, dasarnya kamu sudah memang sukanya menghakimi. Ya kan? Banyak orang, banyak bacot, nggak ada actionnya, saudara. Itulah masalahnya. Makanya kamu nggak berbuah. Kamu mau menghakimi orang itu salah, orang itu salah. Sementara kamu sendiri tidak bertindak apa-apa. Akhirnya apa, saudara? Akhirnya kamu masuk neraka. Akhirnya kamu sendiri tidak selamat. Hati-hati, saudara. Jangan kamu kepedean, saudara ya. Sok-sok orang itu salah, orang ini salah, orang ini begini. Kamu sendiri coba awasilah dirimu dan ajaranmu. Bertekunlah dalam semua itu. Daripada kamu menghakimi hamba orang lain. Lebih baik kamu fokus berbuah. Lebih baik kamu fokus memberitakan Injil, berdiakonia. Coba lihat istrimu respect nggak sama kamu. Anak-anakmu jangan-jangan nanti bunuh diri tuh kayak pendeta yang Surabaya. Sibuk pelayanan, anaknya bunuh diri. Hati-hati, saudara.
Yang merasakan buah pertama kali adalah istrimu, anak-anakmu, suamimu, anak-anakmu, orang tuamu. Itu yang merasakan buah pelayanan, buah kehidupanmu. Kalau mereka saja tidak merasakan buahmu, jangan-jangan kamu juga tidak selamat, saudara. Lo kan harus berbuah kan? Yang merasakan buahnya siapa? Orang yang tinggal bersama dengan kamu. Orang yang tinggal bersama kamu tidak merasakan buahnya. Jangan-jangan kamu tidak selamat. Hati-hati, saudara. Dan jangan sok-sokan kepedean lagi. Nah, ya, jangan-jangan belum lahir baru, udah ikut di sini lama belum lahir baru. Keluargamu tidak merasakan buahmu, saudara. Lahir baru itu ciri-cirinya. Ya, ada buah dari pertobatanmu yang dirasakan oleh orang di sekelilingmu, saudara. Itu tidak mungkin bohong buah itu. Dari buahnya kita tahu, saudara. Ya, Tuhan Yesus memberkati.